Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setiadi, mahasiswa semester 1 kelas FPL Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Anak Bangsa Pangkal Pinang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang zoonosis dan penyakit yang ditularkan oleh vektor serta pencegahan dan pengobatannya. Zoonosis merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Zoo, hewan, nosus atau disease, penyakit. Zoonosis dapat diartikan sebagai penyakit infeksi yang agen penyebabnya dapat ditularkan dari hewan ke manusia, yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, jamur, maupun protozoa. Penularan zoonosis bisa melalui makanan, udara, atau kontak langsung dengan hewan sakit. Hal penting untuk menjaga kondisi kesehatan ternak maupun hewan peliharaan, sebab kondisi hewan tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia dan dapat mempengaruhi perekonomian dan kesehatan masyarakat. Di antara penyakit tersebut adalah zoonosis antara lain penyakit brucellosis, antrak, gastrointestinal, leptospirosis, listeriosis, dan diare yang disebabkan oleh Escherichia coli. Pertama, zoonosis dan vektor. Zoonosis. Kata zoonosis merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Zoo adalah hewan, nosus atau disease tadi adalah penyakit. Zoonosis dapat diartikan sebagai penyakit infeksi yang agen penyebabnya dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Istilah zoonosis ini berkembang sekitar abad ke-19 oleh Otto Virchow yang bertujuan untuk menyampaikan penyakit-penyakit pada manusia yang disebabkan oleh hewan yang disebut zooanthroponosis. Sedangkan penyakit yang dapat ditularkan dari manusia ke hewan disebut anthropozoonosis. Sekarang ini kedua istilah tersebut telah disatukan menjadi istilah zoonosis, yang berarti penyakit infeksi yang ditularkan secara alami oleh hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya. Risiko paling tinggi penularan penyakit zoonosis terjadi ketika manusia berinteraksi langsung atau tidak langsung dengan hewan dan juga karena konsumsi produk hewan yang sakit seperti daging, susu, dan telur. Paparan ini juga dapat menjadi melalui lingkungan yang terkontaminasi, seperti area alami, tempat budidaya, rumah potong hewan, atau pasar basah. Patogen zoonosis melibatkan berbagai jenis patogen yang dapat menular dari hewan ke manusia. Patogen ini mencakup bakteri, virus, jamur, dan parasit. Masing-masing agen ini memiliki cara dan mekanisme penularan yang unik. Keunikan ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara hewan, lingkungan, dan manusia, yang menular karena kontak langsung dengan hewan yang sakit melalui konsumsi makanan dan air yang terkontaminasi dengan ekskreta hewan tersebut. Melalui udara terhirup agen penyakit yang terdapat dalam partikel dari ekstrata hewan yang melayang di udara. Berdasarkan ekosistem dan tempat penyebarannya, penyakit zoonosis dapat diklasifikasikan menjadi zoonosis sinantropik dan zoonosis exotropik. Zoonosis sinantropik adalah zoonosis yang terjadi pada siklus urban atau domestik. Siklus urban yang dimaksud di sini yaitu agen penyebab infeksi bersumber dari hewan lokal yang hidup berdampingan di sekitar manusia, seperti penyakit rabies, urban dari anjing dan hewan karnivora lainnya, penyakit cakaran kucing, dan kurap zoonotik yang berasal dari hewan peliharaan. Zoonosis exotropik adalah zoonosis yang bersumber dari siklus silvatik atau liar dan alami yang berada di lingkungan alam bebas di luar habitat manusia seperti arbovirosis, virus Nipah, rabies, satwa liar, penyakit Lyme,
dan tularemia. Ada beberapa zoonosis dapat beredar di kedua siklus, yaitu siklus urban dan siklus alami. Contohnya adalah demam kuning dan penyakit cagas. Ini mengenal zoonosis ya. Jadi agennya itu binatang ternak, binatang liar, dan karnivora yang lainnya. Penyakit zoonosis dapat disebabkan oleh berbagai macam patogen. Berdasarkan etiologinya, pertama zoonosis bakterial seperti antraks, salmonellosis, tuberkulosis, penyakit Lyme, brucellosis, dan penyakit pes. Kedua, zoonosis virus seperti penyakit rabies, ebola, dan flu burung. Tiga, zoonosis parasit seperti penyakit trichinosis, toxoplasmosis, trematolosis, giardiasis, malaria, dan echinococcus. Yang keempat yaitu zoonosis jamur seperti penyakit kurap atau ringworm yang kita kenal. Kelima yaitu zoonosis rickettsia. Penyebabnya yaitu penyakit 4Q fever. Yang keenam zoonosis chlamydia menyebabkan penyakit petitarkosis. Yang ketujuh zoonosis mycoplasma, penyebab infeksi mycoplasma pneumonia. Yang kedelapan zoonosis protozoa dan zoonosis yang disebabkan oleh agen patogen konvensional seperti penyakit bovin, spongiform, encephalopoliti. Sapronosis adalah patogen zoonosis yang mampu bereplikasi dan bertahan hidup pada bahan organik mati, yang dapat bereplikasi dan berkembang biak pada non-hewan atau abiotik lain yang meliputi tanah, tanaman, dan bahan organik seperti penyakit coccidioidomycosis, histoplasmosis, dan aspergillosis. Siklozoonosis atau siklozooses yaitu penularan penyakit sapranosis ini memerlukan lebih dari satu inang vertebrata seperti pada kasus Taeniasis pada manusia. Metazoonosis yaitu zoonosis yang melibatkan inang vertebrata dan invertebrata seperti infeksi arthropodbone virus atau arbovirus. Reservoir zoonosis atau zoonosis terbalik adalah penularan zoonosis dari hewan ke hewan. Zoonosis hewan domestik memainkan peran penting dalam penularan berbagai penyakit ke manusia, dan dalam banyak kasus mereka bertindak sebagai penguat patogen yang muncul dari hewan liar. Kemungkinan pola penularan bakteri, virus, parasit, atau jamur zoonosis adalah melalui kontak langsung atau konsumsi makanan, inhalasi, melalui konjungtivita, atau dengan gigitan. Sapi, domba, kambing, anjing, kucing, kuda, babi, dan hewan peliharaan lainnya itu berperan sebagai reservoir patogen zoonosis domestik. Contoh penyakit zoonosis yang dapat ditularkan ke manusia dari hewan peliharaannya antara lain antraks, rabies, tuberkulosis, brucellosis, campylobacteriosis, leptospirosis, toxoplasmosis, balantidiasis, ancylostomyasis, toxocariasis, listeriosis, bovine pustular stomatitis, infeksi rotavirus, dan demam Q. Yang ke-B yaitu vektor. Secara etimologi, kata vektor berasal dari bahasa Latin yaitu vehere, yang berarti pengangkut atau pembawa. Dalam konteks kedokteran dan kesehatan, vektor diartikan sebagai organisme dari kelompok vertebrata atau invertebrata yang berperan sebagai pembawa agen infeksius pada organisme dari spesies lain dan berbeda dengan
Permenkes RI nomor 374 garing Menkes garing Per garing 3 Romawi garing 2010 menyebutkan faktor sebagai antropoda yang dapat menularkan, memindahkan atau menjadi sumber penular penyakit terhadap manusia. Peran faktor dalam epidemiologi sangat krusial karena mereka tidak hanya membawa patogen dari satu inang ke inang lain, tapi juga dengan mudah mendapat menyebarkan antar individu dalam satu komunitas. Kata lain yang sering bercampur aduk dengan kata vektor yaitu reservoir dan carrier. Di mana kata reservoir berarti tempat penyimpanan atau penampungan, sedangkan kata carrier ya, berarti pengangkut. Reservoir dalam hal ini bisa berupa hewan, manusia atau lingkungan abiotik seperti tanah atau air. Dalam konteks kedokteran dan kesehatan, carrier adalah individu atau organisme yang membawa patogen, tetapi individu atau organisme tersebut tidak menunjukkan gejala penyakit tapi dapat menyebar patogen kepada orang lain tanpa disadari bahwa mereka terinfeksi. Berdasarkan aktivitas bawaannya, faktor dibedakan menjadi faktor biologis dan faktor mekanik. Faktor biologis yaitu organisme biasanya arthropoda seperti nyamuk, kutu, atau lalat yang berperan dalam siklus hidup patogen dan terlibat dalam transmisi patogen dari satu inang ke inang lainnya. Faktor mekanik seperti jenis-jenis lalat tertentu memainkan peran penting dalam penyebaran agen infeksi dengan menangkap dan mengkonsumsi patogen. Nah, di sini ada tabel ya, yang ditularkan melalui vektor dan jenis patogennya. Ada vektor, ada penyebab yang ditimbulkan dan jenis patogennya. Vektor nyamuk yaitu nyamuk Aedes menyebabkan penyakit chikungunya, demam berdarah itu patogennya virus, filariasis limpatik patogennya parasit, demam limbah rib, demam kuning, dan penyakit Zika itu jenis patogennya virus. Kemudian nyamuk Anopheles menyebabkan penyakit filariasis simpatik dan malaria itu patogennya parasit. Kemudian nyamuk culek. Nyamuk culek ini penyakit yang ditimbulkan encephalitis Jepang itu oleh jenis patogennya yaitu virus. Kemudian demam Nil Barat itu patogennya parasit. Siput air itu menyebabkan schistosomiasis atau bilharziasis itu patogennya parasit. Lalat hitam menyebabkan onchocerciasis ya atau buta sungai itu penyebabnya yaitu patogennya parasit. Kemudian kutu. Wabah itu akan menjadi wabah itu ditularkan dari tikus ke manusia. Penyakitnya tungiasis ya, tungau. Itu penyebabnya bakteri, kalau tungau tadi ectoporasit. Kemudian kutu rambut tipus. Itu agen bakterinya, agennya yaitu bakteri. Kemudian demam kambuhan yang ditularkan kutu, itu agennya bakteri juga. Kemudian lalat pasir menyebabkan penyakit leishmaniasis, itu jenis agennya itu parasit ya. Kemudian demam lalat pasir atau demam pibotonus itu agennya virus. Nah, ada kutu sini. Kutu itu kalau demam berdarah Crinea Kongo itu agennya itu virus. Kemudian penyakit lem itu dan demam kambuhan borreliosis itu agennya bakteri. Penyakit rickettsia juga bakteri. Kemudian encephalitis itu oleh agen bakteri. Demam Q ini virus ya agennya. Kemudian serangga triatom bisa menyebabkan penyakit cagas. Itu yang ada di Amerika, yaitu Trypanosomiasis america.
itu agennya parasit. Kemudian lalat tsetse menyebabkan penyakit tidur atau Trypanosomiasis africa, itu agennya parasit. Cara penularan vektor. Pertama, arthropodbon. Arthropodbon merujuk pada penyakit-penyakit yang ditularkan oleh arthropoda melalui gigitan dan kontak langsung, yaitu kelompok hewan invertebrata yang meliputi serangga seperti nyamuk, kutu, dan lalat, serta arachnida atau seperti kutu dan tungau. Kedua, kontak langsung dalam penularan zoonosis. Kontak langsung merujuk pada penularan penyakit dari hewan ke manusia melalui interaksi fisik atau kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi melalui kulit, cairan, feses, urin, tinja, air liur, atau darah. Kemudian elementari. Kata elementari terkait dengan sistem pencernaan. Penularan terjadi melalui sistem pencernaan, yaitu mulut. Biasanya melalui makan makanan yang terkontaminasi penyakit salmonella, penyakit campylobacteriosis, atau air yang terkontaminasi oleh penyakit leptospirosis. Keempat, aerogenik. Penularan melalui jalur aerogenik atau juga disebut aerosol. Terjadi ketika agen penyebab penyakit ditularkan melalui udara dalam bentuk partikel kecil atau tetesan yang terhirup, seperti TB, flu, histoplasmosis, hantavirus, pulmonary syndrome, psittacosis. Kemudian kelima, random bond. Penularan penyakit melalui rodensia atau hewan pengerat seperti tikus dan mencit dengan cara kontak langsung dan kontaminasi lingkungan dan vektor paparan. Yang kedua yaitu zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Brucella sp. Bakteri Brucella adalah salah satu kelompok bakteri penyebab penyakit zoonosis yang dikenal sebagai brucellosis. Penyakit brucellosis ini sering ditemukan pada hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan babi, serta hewan liar seperti rusa dan bison. Brucellosis adalah penyakit infeksi yang menular melalui kontak langsung dan tidak langsung dari hewan ke manusia. Gejalanya mirip flu seperti biasa, seperti demam, kelelahan, malaise, kelelahan, dan penurunan berat badan, serta dapat berdampak serius jika tidak diobati. Bakteri ini berada dalam kelompok bakteri gram negatif, berbentuk batang atau Coccobacilli, hidup dan berkembang biak secara fakultatif di dalam sel inang intraseluler, tidak berspora, tidak memiliki kapsul atau flagella, sehingga bakteri ini tidak dapat bergerak. Dia non motil. Nah, ini contoh bakteri ya Brucella ini. Ini contoh bakteri Brucella dan inangnya itu sapi. Kemudian penularannya. Penularan ada dua macam, yaitu secara langsung dan penularan tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi karena interaksi dekat manusia dengan hewan atau mengkonsumsi produk hewan yang telah terinfeksi yang tidak dipasteurisasi. Itu banyak contohnya, yaitu susu yang tidak dipasteurisasi, kemudian hewan-hewan yang daging-daging hewan yang mentah atau setengah matang, itu yang contohnya. Kemudian penularan tidak langsung, penyebaran bakteri Brucella melalui urin, cairan plasenta, dan cairan tubuh lainnya yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Spesies bakteri Brucella ada 5. Spesies bakteri Brucella ada 5 macam spesies, yaitu Brucella abortus yang bisa mengakibatkan abortus pada sapi, bison, dan rusa. Kemudian Brucella canis yang menginfeksi anjing. Kemudian Brucella melitensis
yang mengakibatkan gangguan kesuburan pada domba dan kambing. Kemudian Brucella opis mengakibatkan infertilitas pada domba jantan. Kemudian Brucella Swiss yang menginfeksi dan masalah reproduksi babi dan rusa kutub. Penularan melalui yaitu masuk melalui mulut, kemudian melalui udara, kemudian masuk melalui mata, dia masuk melalui kulit, selaput lendir, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan. Kalau dia masuk melalui mulut, yaitu mengonsumsi produk hewan yang terkontaminasi, susu mentah dan turunannya yang tidak dipasteurisasi. Kemudian melalui udara, kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, masuk melalui mata. Itu melalui mata semacam karena ada semacam spora yang melekat pada tangan kita, kemudian kita menggeser mata, itu terjadi pada mata. Pada kulit, yaitu apabila ada bakteri ya yang masuk melalui luka pada kulit kita. Kemudian pada selaput lendir, saluran pernapasan dan pencernaan. Gejala pada manusia. Pada manusia juga mempunyai gejala, yaitu demam tinggi disertai keringat, kedinginan, batuk, sesak napas, turun berat badan, sakit kepala, depresi, kelelahan, nyeri atau kaku pada persendian, atau artalgia, nyeri otot atau myalgia, radang testis atau orsitis, dan abortus spontan pada wanita hamil. Ciri khasnya juga ada ditemukan, yaitu keringat berbau busuk. Pada pemeriksaan fisik ini ditemukan adanya splenomegali, ya, pembesaran kelenjar limpa. Pembesaran limpa. Kemudian gejalanya bisa berlanjut selama 2 hingga 4 minggu. Dia bisa sembuh spontan dan eksaserbasi, gangguan pernapasan yang dapat berakhir fatal. Masa inkubasinya biasa berkisar antara 2 sampai 4 minggu, dan kejadian infeksi bakteri ini sering terjadi secara subklinis. Maksudnya tidak memiliki gejala klinis yang nyata. Ini hanya dapat diidentifikasi dengan pengujian laboratorium atau pencitraan. Komplikasinya meliputi radang sendi, seringkali sakroilitis dan spondilitis pada sekitar 10% kasus. Efek sistem saraf pusat termasuk meningitis pada sekitar 5% kasus. Kemudian pencegahan. Individu yang terpapar di tempat kerja dapat dilindungi dengan mengenakan pakaian kedap air, sepatu boot karet, sarung tangan, dan masker wajah. Kemudian melakukan pola hidup bersih dan sehat, mencuci tangan dengan sabun, kemudian mandi 3 kali sehari, kemudian cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum menyentuh bahan-bahan ternak, hewan ternak maksudnya. Kemudian yaitu tidak makan makanan yang mentah atau daging yang terkontaminasi bakteri Brucella. Kemudian tidak minum minuman olahan dari hewan yang tidak dipasteurisasi, seperti susu mentah, keju mentah. Pengobatan. Di sini dokter selalu mengkombinasikan antara antibiotik ya selama 4 sampai 6 minggu. Terutama doxycycline ya, dan rifampicin menjadi obat utama pengobatan penyakit ini. Pengobatan brucellosis pada anak-anak menggunakan cotrimoxazole sebagai obat pilihan untuk mengganti obat doxycycline. Laporan kasus kambuh lebih sedikit dilaporkan pada pengobatan yang menggunakan pilihan streptomycin yang diberi secara intramuskuler
setiap hari selama 2 minggu. Kemudian yang ketiga, yaitu zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis atau menyebabkan penyakit antrak. Bakteri Bacillus anthracis adalah penyebab penyakit antraks yang dapat menyerang hewan dan manusia. Antrak dapat menular dari hewan ke manusia, tetapi tidak bisa menular antar manusia. Bakteri Bacillus anthrax ini merupakan bakteri aerobik non-motil, spora pembentuk gram positif. Antrak batang dapat membuat spora, dan spora ini dapat tetap tidak aktif selama beberapa dekade bahkan berabad-abad. Spora dapat melindungi kuman antrak dari lingkungan yang tidak mendukung. Nah, ini contoh bakteri Bacillus anthracis. Dia berspora ya. Jadi tahan sporanya, tahan panas, suhu panas ya, tahan suhu dingin ya. Kemudian dia tidak punya flagel, jadi tidak bergerak. Hostnya manusia, hewan ternak. Ini mengenai saluran pencernaan bagian bawah. Kemudian listeriosis, penyebabnya listeriosis monocytogenes. Hostnya manusia, hewan ternak. Kemudian sistem organ yang dikenai yaitu saluran pencernaan dan sistem saraf, menyebabkan demam, nyeri, otot, mual, diare. Wabah pes, yaitu penyebabnya Yersinia pestis ya. Hostnya banyak nih, tupai batu, tikus kayu, tupai tanah, anjing padang rumput, tikus tanah, tupai, dan kelinci, sapi, domba, babi, dan ayam. Kemudian bordetelosis, itu penyebabnya Bordetella bronchiceptica. Itu hostnya kucing dan anjing. Itu mengenai organ masalah pernapasan. Kemudian ada enteritis Campylobacter, penyebabnya Campylobacter jejuni E. coli. Itu hostnya sapi, domba, ayam, anjing, kucing, musang, babi. Gangguan entrik yang memperlihatkan gejala diare sering berdarah. Kemudian infeksi Clostridioides. Infeksi Clostridioides difficile. Penyebabnya itu Clostridioides difficile. Itu hostnya sapi, kuda, dan burung. Menyebabkan colitis pseudomembran dan diare. Kemudian hemorrhagic colitis, itu E. coli penyebabnya. Itu hostnya sapi, domba, babi, rusa, anjing, dan unggas. Mengenai pada enteritis dan sindrom hemolitik uremik. Kemudian infeksi Helicobacter. Penyebabnya Helicobacter pylori. Hostnya di sini unggas dan babi. Mengenai pada usus ya, abses usus. Kemudian salmonellosis. Penyebabnya Salmonella enterica bongor ya. Itu hewan peliharaan. Radang usus dengan gejala yang umum terjadi di. Selanjutnya salmonellosis. Salmonellosis adalah penyakit infeksi gastrointestinal yang disebabkan oleh bakteri Salmonella spp. Hewan adalah reservoir utama Salmonella. Penularan ke manusia sangat terkait dengan higienitas perorangan dan sanitasi lingkungan.
Salmonella adalah nama genus bakteri gram negatif berbentuk batang dari famili Enterobacteriaceae yang hidup secara anaerobik fakultatif. Genus terdiri dari dua spesies utama, Salmonella bongori dan Salmonella enterica. Salmonella enterica sebagai spesies yang paling umum menyebabkan penyakit pada manusia. Salmonella bongori biasanya ditemukan pada hewan darat seperti reptil dan dapat hidup di saluran pencernaan mereka tanpa menimbulkan penyakit. Namun infeksi pada manusia jarang terjadi. Terdapat lebih dari 2.500 serotip Salmonella yang telah diidentifikasikan, menunjukkan variasi yang luas dalam genus ini. Empat serotip utama dari Salmonella enterica, yaitu Salmonella enterica typi, Salmonella enterica paratypi, Salmonella enterica typi murium, Salmonella enterica enteridis. Salmonella enterica typi dan paratypi hanya menginfeksi manusia, sedangkan serotip lainnya dapat menginfeksi hewan dan manusia. Salmonella enterica typi adalah agen penyebab demam tifoid. Salmonella enterica paratypi A, B, dan C menyebabkan demam paratifoid. Demam tifoid dan paratifoid secara kolektif disebut demam enterik. Salmonella enterik paratypi B dibedakan menjadi dua patotip berdasarkan kemampuannya memfermentasi asam tartar. Satu, patotip yang tidak dapat memfermentasikan asam tartrat menyebabkan demam paratifoid. Kedua, patotip yang dapat memfermentasi asam tartrat menyebabkan gastroenteritis atau salmonellosis. Nah, ini bakteri Salmonella. Dia punya flagel ya. Nah, di sini dia lekat pada tangan kita ya kalau nggak cuci. Manifestasi klinis. Gejala klinis akan timbul 12-96 jam setelah mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Gejala awal gastroenteritis meliputi keluhan mual, muntah, diare, dan sakit perut atau kram perut. Mialgia dan sakit kepala juga sering terjadi, namun manifestasi klinis utamanya adalah diare. Jadi ini penyakit diare yang menyebabkan penyakit diare. Kemudian demam tinggi dan sering menggigil dengan durasi demam dan diare bervariasi. Namun biasanya 2-7 hari. Kemudian demam enterik, bentuk salmonellosis sistemik yang parah. Pengobatan salmonellosis tergantung pada tingkat keparahan infeksi dan kondisi pasien. Kalau infeksi ringan, biasanya sembuh dalam 5-7 hari tanpa perawatan khusus, kecuali minum banyak cairan. Kemudian infeksi berat perlu rehidrasi dengan cairan infus dan mungkin diberi antibiotik seperti ampicillin, chloramphenicol, dan cotrimoxazole. Dehidrasi parah perlu dirawat di rumah sakit dan diberi cairan infus. Obat anti diare seperti loperamide atau Imodium AD sebaiknya dihindari karena dapat memperlama infeksi. Untuk meringankan gejala, Anda bisa mengonsumsi obat penurun demam dan obat anti mual. Metamizol dan ibuprofen dapat bermanfaat sebagai antipiretik dan analgetik. Pengobatan demam enterik biasanya menggunakan fluoroquinolone, tetapi resisten antibiotik yang meningkat memerlukan pengujian resistensi dan penggunaan alternatif seperti cephalosporin generasi ketiga dan azithromycin. Pencegahan dan pengendaliannya. Hindari makan telur atau daging mentah atau setengah matang. Hindari makan atau minum apapun dengan susu atau jus yang tidak dipasteurisasi. Cuci unggas mentah daging atau telur sebelum dimasak.
Cuci buah dan sayuran mentah sampai bersih. Cuci tangan dengan baik dengan sabun dan air hangat sebelum dan sesudah memegang makanan. Hindari menyiap makanan untuk orang lain jika sedang mengalami atau mengalami diare ya. Kemudian dinginkan makanan dengan benar, baik sebelum dimasak maupun setelah disajikan. Jaga kebersihan permukaan dapur sebelum menyiapkan makanan di atasnya. Pisahkan makanan yang dimasak dengan makanan mentah dalam penyimpanan. Cuci tangan dengan sabun dan air setelah menyentuh hewan, mainan, dan tempat tidur hewan peliharaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelima, penyakit leptospirosis. Leptospirosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans yang dapat menyerang manusia dan hewan. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis, artinya penularannya dapat terjadi dari hewan ke manusia. Infeksi yang disebabkan oleh salah satu dari beberapa serotype patogen dari Spiroset Leptospira ini sering mengkontaminasi air dan tanah. Bakteri dari genus Leptospira ini memiliki banyak spesies yang dapat menyebabkan penyakit leptospirosis. Dan spesies-spesies ini seringkali memiliki variasi serovar dan strain yang berbeda. Beberapa spesies yang paling umum terkait dengan leptospirosis antara lain Leptospirosis interrogans, Leptospirosis bock-petersini, Leptospirosis kersneri, Leptospirosis canicola, dan Leptospirosis ichthyohemorrhage. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang berarti dapat menular antara hewan dan manusia, sehingga memahami epidemiologi pada kedua populasi sangat penting. Beberapa hewan yang tergolong sebagai perantara penyebaran leptospirosis antara lain yaitu tikus, sapi, anjing, dan babi. Bakteri Leptospira sewaktu-waktu dapat keluar bersama urin sehingga mengkontaminasi air dan tanah. Di air dan tanah, bakteri ini dapat bertahan selama beberapa bulan atau tahun. Bakteri Leptospira interrogans merupakan Spirochaeta aerobik dan termasuk dalam golongan bakteri gram negatif. Morfologinya melingkar rapat, motil. Memiliki dua flagel periplasma yang membantu bakteri bergerak dan bertahan hidup. Satu flagel disisipkan di setiap ujung bakteri. Sel-selnya tipis, sekitar 0,15 mikrometer dan panjangnya antara 6 sampai 20 mikrometer. Dengan badan berbentuk pembuka botol dengan ujung spiral atau kait seperti tanda tanya, makanya dinamakan interrogans. Ini dia bakterinya. Penularannya. Penularan melalui kontak langsung dengan urin hewan sakit. Ketika urin ini mencemari lingkungan, baik air, tanah, atau permukaan lain, manusia atau hewan lain yang berinteraksi dengan lingkungan tersebut dapat terpapar. Penularan melalui air terkontaminasi. Hal ini terutama berisiko selama musim hujan atau banjir, ketika air dapat bercampur dengan urin hewan yang terinfeksi dan mencemari sumber air minum atau lingkungan lainnya. Penularan melalui luka terbuka pada kulit. Bakteri Leptospira juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka terbuka pada kulit. Kemudian penularannya melalui aerosol, yaitu melalui udara, partikel ya, inhalasi ini. Kemudian penularannya antar manusia. Leptospirosis umumnya tidak menular langsung dari manusia ke manusia. Namun, dalam kasus penularan manusia ke manusia ini yaitu dari ASI ibu ke bayinya. Penularan antar manusia. Leptospirosis umumnya tidak menular langsung dari manusia ke manusia. Namun dalam kasus penularan dari ASI ibu ke bayinya, transplantasi organ atau transfusi darah dari donor yang terinfeksi, ini bisa penularannya dapat terjadi.
Kemudian manifestasi klinisnya. Leptospirosis anikterik bersifat subklinis atau tidak, tingkat keparahannya sangat ringan. Masa inkubasi bakteri penyebab leptospirosis ini umumnya terjadi 7-12 hari, namun ada rentang waktu antara 2-20 hari. Gejalanya sangat bervariasi pada setiap penderita dan awalnya sering dikali dianggap sebagai gejala penyakit lain seperti flu dan demam berdarah. Kemudian demam mendadak, lemah, mata merah, kulit kekuningan, sakit kepala, nyeri otot terutama pada otot betis, punggung dan paha, diare, mual dan muntah, nyeri perut, bintik-bintik merah di kulit yang tidak hilang saat ditekan. Gejala tersebut biasanya pulih dalam waktu 1 minggu. Gejala ini mirip-mirip sekali dengan demam berdarah ya. Kemudian leptospirosis ekterik atau sindrom Weil. Ini penyakit leptospirosis tahap 2 yang disebut dengan Weil. Penyakit ini terjadi akibat peradangan yang disebabkan oleh infeksi yang lebih ya, daripada leptospirosis anikterik. Gejalanya ekterus ya, kulit dan mata kuning karena peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Menyebabkan kerusakan hati, itu bilirubin meningkat, dan kerusakan ginjal, protein dan darah muncul dalam urin. Kolaps, pembuluh darah, perdarahan, penurunan kesadaran yang parah dan angka kematian yang tinggi. Itu pada leptospirosis ekterik. Pengobatannya, agen antimikroba harus diberi sebelum organisme menyerang dan merusak endotelium, pembuluh darah, dan berbagai jaringan organ. Leptospirosis anikterik diobati dengan doksisiklin, ampicillin, atau amoxicillin. Leptospirosis ekterik atau sindrom Weil itu diberikan pengobatan dengan penicillin G intravena, telah lama menjadi obat pilihan. Meskipun cephalosporin generasi ketiga, cefotaxime dan ceftriaxone telah banyak digunakan. Terapi sportif dan penanganan komplikasi ginjal, hati, hematologi, dan sistem saraf pusat secara hati-hati adalah penting. Dukungan unit perawatan intensif, jadi pasiennya masuk dalam ruangan ICU. Pencegahan dan pengendaliannya, mengenakan pakaian pelindung, sarung tangan, sepatu bot, dan pelindung mata saat bekerja di area yang berisiko penularan bakteri leptospirasa. Tidak berendam atau berenang di air danau, sungai, atau kubangan. Mengonsumsi air minum yang sudah terjamin kebersihannya. Mencuci tangan setiap sebelum makan dan setelah kontak dengan hewan. Mencuci buah dan sayuran dengan air bersih dan sabun sebelum mengolahnya. Menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan lingkungan rumah bebas dari tikus. Kemudian melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan dan ternak. Kemudian yang keenam, penyakit listeriosis. Listeriosis adalah infeksi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes. Infeksi bakteri ini dapat menimbulkan gejala ringan seperti mual dan diare sampai gejala berat, misalnya peradangan otak. Listeria atau listeriosis hanya menimbulkan gejala ringan pada orang dengan daya tahan tubuh yang kuat. Sebaliknya, pada orang yang memiliki daya tubuh lemah, menderita penyakit tertentu atau usianya di atas 60 tahun, bisa menimbulkan gejala yang parah. Bisa juga berbahaya pada ibu hamil karena dapat menginfeksi janin dan bayi baru lahir. Listeriosis sering muncul sebagai penyakit ringan, tetapi dapat menyebabkan infeksi berat pada kelompok berisiko seperti anak-anak, orang tua, wanita hamil, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kemudian bakteri Listeriosis monocytogenes ini dapat menyebabkan sindrom invasif seperti meningitis, sepsis, chorioamnionitis, dan berakibat bayi lahir mati. Listeriosis pada hewan disebut juga sebagai penyakit silase atau penyakit melingkar yang biasanya muncul sebagai gejala dari meningoencephalitis.
Kemudian penyakit silase sering terjadi pada hewan yang mengkonsumsi silase atau pakan fermentasi. Jadi makanannya itu menggunakan pakan yang difermentasi. Sementara penyakit melingkar menggambarkan gejala hewan yang berjalan dalam melingkar akibat infeksi pada sistem saraf. Jadi jalannya itu melingkar seperti melingkar. Kemudian bakteri Listeria monocytogenes. Ini contohnya. Kelompok bakteri anaerob fakultatif berbentuk batang, tidak membentuk spora dan tidak memiliki kapsul, dan berdasarkan struktur dinding selnya. Bakteri Listeria monocytogenes ini termasuk dalam kelompok bakteri gram positif. Ada 13 serotype yang telah teridentifikasi. Hanya serotip 1/2A, 1/2B, 1/2C, dan 4B yang relevan menyebabkan infeksi pada manusia. Bakteri ini tumbuh pada suhu 1 hingga 45 derajat Celcius. Dia tahan panas ya, tahan dingin juga. Pada pengukian lain, bakteri ini akan memproduksi asam dari glukosa, maltosa, rhamnosa, dan metil D manosida, tetapi bukan dari D silosa. Juga dapat digunakan sebagai indikator perbedaan spesies ini. Penularannya yaitu mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes seperti daging olahan, sayuran segar, buah segar, produk susu yang tidak dipasteurisasi. Kemudian ada lalat dan sebagainya yang hinggap makanan kita dan kita makan masuklah ke dalam badan kita. Penularan dari ibu ke janin melalui plasenta atau saat lahir. Manifestasi klinis secara umum, demam menggigil, sakit kepala, sakit perut, diare, mual, dan muntah, nyeri otot, kebingungan, kehilangan keseimbangan, kejang, atau kontraksi otot yang tidak dapat Anda kendalikan. Listeriosis dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kelahiran prematur, keguguran, stillbirth, abses otak, infeksi di lapisan bagian dalam jantung, endokarditis, radang otak, ensefalitis, radang selaput otak, meningitis, atau sepsis. Pengobatannya. Pengobatan untuk penyakit listeria atau listeriasis tergantung pada tingkat keparahannya. Gejala ringan umumnya tidak memerlukan pengobatan khusus dan dapat sembuh dengan sendirinya. Jadi penyakit-penyakit ini ya bisa sembuh secara sendirinya dengan gejala yang ringan. Kemudian gejala berat, diperlukan pengobatan antibiotik di rumah sakit. Dokter akan memberikan infus antibiotik untuk mengatasi infeksi dan mencegah komplikasi. Antibiotik yang umum digunakan untuk mengobati listeriosis ini meliputi sulfamethoxazole atau Bacter AIDS, ampicillin. Pencegahan pengendalian. Mencuci tangan dengan air sabun dan air mengalir sebelum dan sudah menyiapkan makanan. Mencuci sayuran mentah dengan air mengalir dan sikat sayur. Memasak makanan hingga matang sempurna dengan menggunakan termometer makanan. Menggunakan air sabun panas untuk mencuci peralatan memasak, talenan, dan permukaan lain untuk menyiapkan makanan. Tidak mengonsumsi susu mentah, tidak dipasteurisasi, atau makanan-makanan mengandung susu yang tidak dipasteurisasi. Memisahkan bahan makanan mentah dan makanan matang dalam wadah terpisah. Membersihkan bagian dalam kulkas secara berkala dengan air hangat dan sabun. Panaskan kembali daging olahan sebelum dikonsumsi. Nah, ini contohnya ya. Yang ketujuh yaitu Escherichia coli, agen penyebab zoonosis komensal usus manusia. Escherichia coli atau E. coli adalah bakteri yang biasa hidup di usus manusia dan hewan.
yang fungsinya sebenarnya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Komensal artinya hidup dalam hubungan di mana satu organisme memperoleh makanan atau manfaat lain dari yang lain tanpa merugikan atau menguntungkannya. Sebagai komensal, bakteri hidup dalam hubungan yang saling menguntungkan dengan inangnya dan jarang menyebabkan penyakit. Namun ada juga E. coli tentunya yang dapat menyebabkan infeksi sehingga menimbulkan gejala diare, berdarah, sakit perut dan kram, yaitu khususnya serotype 0157 H7 jenis Enterohemorrhoids Escherichia coli atau EHEC. Tetap menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang serius. Karakteristik umumnya, sel E. coli berbentuk batang gram negatif, ukurannya 1,1 sampai 1,5 kali 2,06 sampai 6,0 mikron ya saat hidup, dan 0,4 sampai 0,7 kali 1,0 sampai 3,0 mikron saat dikeringkan dan diwarnai. Sel tumbuh secara sendiri atau berpasangan dan bergerak dengan flagella peritik. E. coli bakteri anaerob fakultatif. Kemudian selain bakteri ini tidak mudah memfermentasi sukrosa atau laktosa dan tidak menghasilkan gas. Secara taksonomi, E. coli juga termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Secara serologis, spesies E. coli dibedakan berdasarkan 3 agen permukaan sel, yaitu antigen O yaitu somatik, antigen H flagel, dan antigen K kapsul. Karakteristik antigen O dan H dilakukan tujuan untuk menentukan serotype, sedangkan karakteristik antigen H untuk menentukan serotype H. Diperkirakan keberadaan E. coli dalam 1 gram tinja mengandung sekitar 106 sampai 109 koloni forming unit atau CFU per gramnya ya. Banyak sekali. E. coli patogen ada 6, yaitu enterotoxinogenik, Escherichia coli atau ETEC, kemudian Enterohemorrhoids Escherichia coli EHEC, kemudian enteropatogen Escherichia coli EPEC, dan keempat enteroagregatif Escherichia coli atau EAEC. 5 enteroinvasif Escherichia coli EIEC. Kemudian yang keenam, diaregenik Escherichia coli atau DAEC. Yang pertama yaitu ETEC atau enterotoksigenik, berupa diare ringan tanpa adanya leukosit dalam feses. DAEC memiliki adesin yang berperan penting, terutama dari kelompok AFA atau DR yang memiliki kemampuan untuk mengikat dan menginfeksi sel-sel usus manusia. Adesin ini cenderung mengikat protein yang disebut DAF yang dapat merusak protein pada permukaan sel epitel usus manusia. Kemudian pengobatan. Minum banyak air putih untuk menghindari dehidrasi, memberikan oralit pada anak, kemudian istirahat yang cukup. Untuk pengobatan antibiotik yaitu amoxicillin dry syrup 250 mg per 5 ml atau 60 ml. Obat ini digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh strain bakteri yang peka seperti E. coli. Amoxicillin ini termasuk obat antibiotik. Kemudian Puzide sirup 60 mg. Puzide merupakan obat dengan kandungan nifuroxazid dalam bentuk sirup yang dapat mengatasi diare yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Kemudian Pedialit original 500 mg. Obat ini digunakan untuk mengatasi dehidrasi yang biasanya dialami saat bakteri E. coli menginfeksi saluran pencernaan yang menyebabkan diare lalu berujung pada dehidrasi. Obat ini digunakan untuk mengatasi dehidrasi dan memenuhi kebutuhan cairan. Kemudian tetracycline 500 mg 10 kapsul. Tetracycline ini adalah obat generik antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri, salah satunya pada infeksi bakteri E. coli. Kemudian ciprofloxacin 500 mg
digunakan untuk infeksi E. coli, terutama untuk infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri ini. Kemudian pencegahan E. coli, yaitu dengan mencuci tangan hingga bersih sebelum memasak, menyajikan, atau mengonsumsi makanan. Kemudian pastikan mencuci tangan setelah menyentuh binatang atau bekerja di lingkungan dengan banyak binatang. Kemudian hindari kontaminasi silang dengan mengupayakan memakai peralatan masak dan peralatan makan yang bersih. Kemudian jauhkan daging mentah dari makanan dan benda bersih lainnya. Hindari mengkonsumsi susu mentah. Kemudian jangan menyiapkan atau memasak makanan saat sedang diare. Kemudian sering mencuci tangan terutama setelah berada di lingkungan publik dan setelah keluar dari toilet. Kemudian tidak meminum air dari kolam renang umum. Demikianlah video pemaparan zoonosis dan penyakit yang ditularkan melalui vektor ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.